Di ruang ICU yang dingin dan berbau antiseptik yang menyengat, suamiku, Arya, berdiri di samping ranjangku. Dia tidak membawa bunga, tidak membawa buah tangan, dan yang paling menyakitkan, dia tidak membawa sisa cinta sedikit pun di matanya. Di tangannya yang gemetar bukan karena sedih, melainkan karena tidak sabar, dia memegang sebuah amplop coklat besar. Amplop itu terlihat sangat asing dan mengancam di tengah ruangan yang penuh dengan bunyi mesin monitor detak jantung yang berbunyi bip, bip, bip secara monoton. Arya meletakkan amplop itu di atas meja kecil di samping tempat tidurku, tepat di sebelah gelas air yang sudah kering. Dia menatapku, bukan sebagai istrinya yang baru saja lolos dari maut akibat kecelakaan mobil yang mengerikan, tetapi sebagai sebuah benda rusak yang sudah tidak layak pakai. Aku ingin kau menandatangani ini, Citra, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah dia sedang memesan makanan di restoran, bukan sedang menghancurkan sebuah rumah tangga yang sudah kami bangun selama 5 tahun. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tetapi rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kaki kananku yang digips hingga ke tulang punggungku. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang masih buram karena pengaruh obat bius. Apa ini, Mas? Tanyaku. Meski jauh di lubuk hatiku, firasat buruk sudah mulai merayap naik mencekik leherku. Surat cerai, jawabnya singkat. Jawaban itu menghantam dadaku lebih keras daripada benturan mobil yang membuatku terbaring di sini. Belum sempat aku mencerna kata-kata kejam itu, pintu ruangan terbuka lagi. Ibu Ratna, ibu mertuaku, melangkah masuk. Dia mengenakan kebaya modern yang mahal, tas bermerek menggelantung di lengannya, dan riasan wajah yang sempurna seolah dia hendak pergi ke pesta pernikahan, bukan menjenguk menantunya yang sedang kritis. Dia berdiri di belakang Arya, tidak mau mendekat ke ranjangku, seolah-olah kemalanganku adalah penyakit menular yang bisa merusak citra dirinya yang anggun. Cepatlah, Citra, kata Ibu Ratna dengan nada mendesak, sambil melirik jam tangan emasnya. Kami tidak punya banyak waktu. Dokter bilang kau mungkin cacat permanen. Dan kau tahu kan, keluarga kami tidak mungkin merawat orang cacat. Arya butuh istri yang sempurna untuk mendampinginya dalam bisnis. Bukan beban yang hanya bisa duduk di kursi roda. Beban. Kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu ringan. Aku menatap Arya, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Berharap dia akan berkata, "Tidak, Bu, Citra adalah istriku. Aku akan merawatnya." Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat Arya justru mengangguk setuju. "Ibu benar, Citra," kata Arya sambil menyodorkan pena ke arahku. "Aku menginginkan istri yang sempurna. Aku butuh pendamping yang bisa berjalan di sampingku, bukan seseorang yang harus kudorong kemana-mana. Tanda tangani saja. Ini yang terbaik untuk kita semua. Biaya rumah sakit ini, kau uruslah sendiri. Anggap saja itu sebagai ganti rugi karena kau tidak bisa lagi melayaniku." Air mataku yang tadinya hendak tumpah, tiba-tiba mengering. Rasa sedih yang mendalam berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. Mereka pikir aku akan menangis. Mereka pikir aku akan memohon, bersujud di kaki Arya agar tidak diceraikan. Mereka salah besar. Di detik itu, di tengah rasa sakit fisik yang menyiksa, aku menyadari satu hal. Aku telah menikahi seorang pengecut dan melayani keluarga yang tidak punya hati nurani. Aku menatap pena yang disodorkan Arya. Pena itu terlihat hitam dan tajam, dengan tangan gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah aku mengambil pena itu. "Baiklah," kataku. Suaraku parau tapi tegas. "Jika itu yang kalian inginkan." Ibu Ratna mendengus lega, seolah dia baru saja membuang sampah yang bau dari rumahnya. Arya tersenyum tipis, senyum kemenangan yang membuatku mual. Dia membuka halaman terakhir dokumen itu dan menunjuk garis yang harus kutandatangani. Tanpa ragu, tanpa membaca klausul-klausul yang pasti merugikanku, aku membubuhkan tanda tanganku di sana. Citra Lestari. Aku menulis namaku dengan penekanan yang kuat, hingga hampir merobek kertas itu. Ini bukan tanda tangan kekalahan.
Ini adalah tanda tangan pembebasan. Bagus, kata Arya sambil menarik kembali kertas itu dengan cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran. Kau membuat segalanya lebih mudah, Citra. Aku akan mengurus sisanya di pengadilan agama. Kau fokus saja pada penyembuhan kakimu itu. Biaya rumah sakit? Tanyaku, menatap matanya lekat-lekat. Seperti yang kubilang tadi, Arya merapikan kerah kemejanya, menghindari tatapanku. Itu urusanmu. Kami sudah bukan suami istri lagi secara prinsip, kan? Lagi pula, tabunganmu dari hasil catering kecil-kecilanmu itu pasti cukup. Ibu Ratna menambahkan dengan nada sinis, jangan berharap kami akan membiayai pengobatanmu yang mahal ini. Kau yang ceroboh menyetir, kau yang tanggung akibatnya. Ayo, Arya. Kita harus bertemu notaris jam 2 nanti untuk mengurus pemindahan nama aset. Kalimat terakhir itu membuat telingaku berdenging. Pemindahan nama aset. Aset apa? Rumah kami? Mobil? Atau tanah warisan ayahku yang dulu kubantu masukkan ke dalam modal usaha Arya? Tapi aku diam. Aku memilih untuk tidak bertanya saat itu. Aku membiarkan mereka pergi. Pintu ICU tertutup di belakang punggung mereka. Suara langkah kaki mereka menjauh. Semakin lama semakin pelan. Hingga akhirnya menghilang. Ruangan kembali sunyi, hanya ditemani suara bip, bip, bip dari mesin monitor. Saat itulah, rasa sakit yang sebenarnya datang. Bukan di kakiku, tapi di dadaku. Ingatan-ingatan masa lalu berputar seperti film lama yang rusak di kepalaku. Aku ingat saat bisnis Arya bangkrut 3 tahun lalu. Siapa yang menjual perhiasan ibunya demi menutupi hutang Arya? Aku. Siapa yang bangun jam 3 pagi setiap hari untuk memasak pesanan catering demi membayar cicilan rumah yang sekarang mereka tempati? Aku. Siapa yang merawat Ibu Ratna saat dia terkena stroke ringan tahun lalu, memandikannya, menyuapinya, membersihkan kotorannya ketika anak kandungnya sendiri, Arya, sibuk dengan alasan mencari peluang bisnis? Aku. Citra. Dan inilah balasannya. Dibuang seperti sampah di saat aku paling tidak berdaya. Permisi, Bu Citra? Suara lembut seorang perawat membuyarkan lamunanku. Dia masuk dengan membawa nampan obat. Wajahnya terlihat prihatin. Mungkin dia mendengar percakapan tadi. Di rumah sakit, dinding punya telinga. Iya, Sus, jawabku pelan. Maaf, tadi ada telepon dari bagian administrasi. Kata perawat itu dengan ragu-ragu. Mereka bilang ada masalah dengan asuransi kesehatan ibu. Pihak penanggung utama, Pak Arya, baru saja memblokir akses dan membatalkan penanggungan biaya untuk perawatan ibu mulai hari ini. Tanganku terkepal di bawah selimut. Baru saja 5 menit dia keluar dari ruangan ini, dan dia sudah langsung memutus aliran hidupku. Dia benar-benar ingin aku mati perlahan di sini. Atau dia ingin aku mengemis? Tidak apa-apa. Sus, kataku, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang karena amarah. Tolong ambilkan tas tangan saya di laci itu. Saya akan mengurusnya sendiri. Ada kartu debit saya di sana. Perawat itu mengangguk dan menyerahkan tas tanganku yang sudah lusuh. Aku membuka dompetku, mengambil kartu bank pribadiku. Ini adalah rekening yang kugunakan untuk menabung hasil usaha cateringku. Arya tahu rekening ini, tapi dia selalu meremehkannya, menyebutnya uang receh istri. Aku menyerahkan kartu itu. Pakai ini dulu untuk deposit. Setelah perawat keluar, aku segera mengambil ponselku. Layarnya retak sedikit akibat kecelakaan, tapi masih berfungsi. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, M-Banking, untuk memeriksa saldo, sekadar memastikan aku punya cukup uang untuk bertahan hidup beberapa minggu ke depan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Saldo, RP 500.000. Aku menatap angka itu dengan tidak percaya. Kemana perginya uang tabunganku? Seingatku, terakhir kali aku mengeceknya bulan lalu, ada sekitar 150 juta rupiah di sana. Uang yang kumpulkan sedikit demi sedikit selama 5 tahun.
Uang darah dan keringatku. Aku segera mengecek riwayat mutasi rekening. Transfer keluar. 50 juta rupiah ke rekening atas nama Arya Pratama. Transfer keluar. 50 juta rupiah ke rekening atas nama Arya Pratama. Transfer keluar. 49.500.000 ke rekening atas nama Linda Sari. Darahku mendidih. Tanggal transaksinya. 2 hari yang lalu. Saat aku masih koma dan tidak sadarkan diri di ruang IGD. Arya mengambil ponselku, menggunakan sidik jariku yang sedang tidak berdaya, atau mungkin dia sudah lama tahu pinku, dan menguras habis semuanya. Dan siapa Linda Sari? Nama itu asing, tapi naluri wanitaku mengatakan nama itu adalah jawaban dari semua perubahan sikap Arya belakangan ini. Kemeja baru, parfum mahal, sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Jadi, bukan hanya diceraikan. Aku juga dirampok oleh suamiku sendiri. Di saat aku sedang bertaruh nyawa, air mata yang tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang membakar. Panas. Sangat panas. Mereka pikir aku sudah habis. Mereka pikir Citra yang lugu dan penurut akan diam saja menerima nasib ini, lalu pulang ke kampung halaman dengan membawa aib sebagai janda cacat dan miskin. Mereka lupa satu hal. Aku adalah wanita yang membangunkan mereka dari kebangkrutan. Aku tahu di mana mereka menyimpan semua kerangka di dalam lemari. Aku tahu rahasia pajak perusahaan Arya. Aku tahu tentang sertifikat tanah yang diagunkan secara diam-diam. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Di ruangan putih yang sunyi ini, aku membuat sumpah pada diriku sendiri. Baiklah, Arya. Baiklah, Ibu Ratna, bisikku pada langit-langit kamar rumah sakit. Kalian menginginkan perang? Aku akan memberi kalian perang. Kalian mengambil uangku, harga diriku, dan kesehatanku. Tapi kalian lupa mengambil satu hal, otakku. Pintu kamar terbuka lagi. Kali ini bukan dokter, bukan perawat, dan bukan keluarga terkutuk itu. Seorang wanita parubaya dengan wajah teduh dan kerudung sederhana masuk dengan langkah ragu-ragu. Di tangannya ada rantang makanan. Itu Bu Yati, tetangga sebelah rumah kami. Satu-satunya orang di lingkungan elit itu yang mau bertegur sapa denganku, si menantu kampung di mata Ibu Ratna. Mbak Citra. Panggil Bu Yati pelan. Matanya berkaca-kaca melihat kondisiku yang penuh selang infus dan gips. Ya Allah, Gusti. Ibu dengar dari satpam komplek kalau Mbak kecelakaan. Ibu langsung masak bubur ayam kesukaan Mbak, suamimu. Dia tidak ada di sini? Melihat wajah tulus Bu Yati, benteng pertahananku runtuh sedikit. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya perih. Dia sudah pergi, Bu. Jawabku. Dia menceraikan saya tadi. Rantang di tangan Bu Yati hampir terjatuh. Apa? Di sini? Dalam kondisi begini, wajah keibuan Bu Yati berubah merah padam karena marah. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Kurang ajar betul si Arya itu. Dan ibunya pasti mendukungnya kan? Si Ratna yang sombong itu. Aku mengangguk lemah. Mereka mengambil semuanya, Bu. Uang tabungan saya dikuras habis saat saya pingsan. Asuransi diblokir. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bu Yati meletakkan rantang di meja dengan keras. Dia mendekatiku dan memegang tanganku yang dingin. Genggamannya hangat dan kasar. Tangan seorang pekerja keras, sama sepertiku. Jangan bicara begitu, kata Bu Yati tegas. Kamu masih punya Allah, dan kamu masih punya ibu. Jangan takut soal makan. Jangan takut soal siapa yang menjagamu. Ibu akan di sini. Lalu Bu Yati mendekatkan wajahnya, suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, Mbak. Ibu melihat sesuatu kemarin sore. Sebelum ibu ke sini. Melihat apa, Bu? Tanyaku. Arya. Dia membawa seorang perempuan muda ke rumah kalian. Perempuan itu hamil. Mbak.
Perutnya sudah terlihat buncit sedikit. Mereka tertawa-tawa di teras sambil menunjuk-nunjuk mobil Mbak Citra yang ada di garasi. Perempuan itu bilang, "Nanti mobil butut ini kita jual saja ya Mas. Ganti yang baru." Ibu dengar sendiri. Informasi itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Hamil. Jadi itu alasannya. Arya butuh istri sempurna bukan hanya untuk bisnis, tapi karena dia sudah menghamili wanita lain, Linda Sari. Pasti itu orangnya. Uang tabunganku yang 49 juta itu pasti untuk memanjakan wanita itu. Rasa sakit di hatiku lenyap seketika, digantikan oleh fokus yang tajam. Teka-teki itu sudah lengkap sekarang. "Terima kasih, Bu Yati," kataku. Suaraku terdengar jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Terima kasih sudah memberitahu saya." "Mbak Citra mau apa sekarang?" tanya Bu Yati cemas. "Mau ibu panggilkan Pak RT? Atau lapor polisi?" "Tidak, Bu." Jawabku dingin. "Jangan lapor polisi dulu. Kalau lapor polisi sekarang, mereka akan bersiap-siap. Mereka punya uang. Mereka bisa menyuap. Kita harus main cantik." Aku menatap ponselku yang tergeletak di atas selimut. "Bu Yati, boleh saya minta tolong?" "Apa saja Mbak? Bilang saja." "Tolong ambilkan buku agenda kecil warna hitam di laci meja rias di kamar tamu rumah saya. Ibu kan pegang kunci cadangan rumah yang saya titipkan untuk siram tanaman?" "Iya, masih ibu bawa. Di buku itu ada catatan rahasia yang saya simpan selama bertahun-tahun. Catatan tentang semua aliran dana ilegal perusahaan Arya yang dia gunakan untuk menyuap pejabat demi mendapatkan proyek. Dia pikir saya istri bodoh yang tidak mengerti pembukuan. Tolong ambilkan itu sebelum mereka sadar dan mengganti kunci rumah." Mata Bu Yati membelalak, lalu dia mengangguk mantap. Ada kilatan semangat di matanya. Orang kecil seperti kami selalu punya cara sendiri untuk melawan ketidakadilan. "Ibu berangkat sekarang. Kamu makan buburnya ya. Jangan biarkan perutmu kosong. Orang mau perang butuh tenaga." Setelah Bu Yati pergi, aku memaksakan diri untuk duduk. Aku mengambil sendok dan mulai memakan bubur ayam yang masih hangat itu. Rasanya enak, rasa kepedulian. Setiap suapan memberiku kekuatan. Sambil mengunyah, aku mulai menyusun rencana di kepalaku. Arya ingin bermain dengan hukum. Baik, aku akan memberinya hukum. Tapi bukan hukum yang bisa dia beli dengan uang. Aku akan memberinya hukum karma, dan aku akan menjadi hakimnya. Aku membuka daftar kontak di ponselku. Jari-jariku berhenti di sebuah nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Sari Handayani, SH. Teman kuliahku dulu, yang sekarang menjadi pengacara spesialis kasus perceraian dan harta gono gini yang cukup disegani di Jakarta Selatan. Aku menekan tombol panggil. "Halo, Citra?" Tumben menelepon, suara Sari terdengar ceria di ujung sana. "Sari," kataku, suaraku tidak bergetar sedikit pun. "Aku butuh bantuanmu. Tapi aku tidak bisa membayarmu sekarang. Yang bisa kujanjikan adalah, kita akan mendapatkan bagian besar dari tuntutan ini nanti." Sari terdiam sejenak, naluri pengacaranya langsung mencium sesuatu yang serius. Suaranya berubah profesional. "Apa yang terjadi? Ceritakan." "Aku di ICU. Arya baru saja memaksaku menandatangani surat cerai dan menguras rekeningku. Dia punya wanita lain yang sedang hamil. Dan aku punya bukti penggelapan pajak perusahaannya." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara kursi digeser dan kertas disiapkan. "Citra," kata Sari dengan nada yang membuatku merasa sedikit lebih kuat. "Jangan tanda tangani apapun lagi. Simpan semua bukti transaksi bank. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Kita akan buat si brengsek itu menyesal dia pernah dilahirkan." Aku mematikan telepon dan menyandarkan kepalaku kembali ke bantal. Mataku menatap langit-langit putih. Bayangan wajah Arya yang tersenyum sinis dan Ibu Ratna yang memandangku rendah kembali muncul. "Tunggu saja, batinku. Tunggu sampai beban di kursi roda ini melindas hidup kalian.
Malam pertama di rumah sakit itu terasa seperti seabad. Setelah Bu Yati pulang, kesunyian kembali menyergap, tapi kali ini rasanya berbeda. Kesunyian itu tidak lagi kosong. Ia penuh dengan bisikan kemarahan yang menuntut keadilan. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Arya yang dingin dan senyum Ibu Ratna yang meremehkan terus menghantuiku. Tapi anehnya, air mataku sudah kering. Rasa sakit di hatiku telah membeku menjadi sebuah tekad yang tajam. Seperti besi yang ditempa dalam api, pengkhianatan mereka justru membuatku semakin keras. Pagi harinya, Sari datang. Penampilannya sangat kontras dengan suasana bangsal rumah sakit yang suram. Dia mengenakan setelan blazer abu-abu rapi, rambutnya disanggul modern, dan langkah kakinya yang berbunyi tak-tak-tak di lantai keramik menyiratkan kepercayaan diri seorang wanita karir yang sukses. Sari bukan hanya pengacara, dia adalah bukti bahwa wanita bisa berdiri di atas kaki sendiri, sesuatu yang selama ini kulupakan demi menjadi istri berbakti bagi Arya. Ya Tuhan, Citra. Sari berhenti di ambang pintu, matanya melebar melihat kondisiku. Dia segera meletakkan tas kerjanya dan memelukku. Aroma parfum mahalnya sesaat mengusir bau obat-obatan yang menyengat. Bajingan itu benar-benar membuatmu seperti ini? Aku mengangguk pelan, berusaha untuk tidak menangis lagi. Dia sudah mengambil semuanya, Sar. Tabungan, asuransi, harga diri. Dia menceraikanku saat aku bahkan belum bisa duduk tegak. Sari melepaskan pelukannya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia menarik kursi dan duduk di sampingku, lalu mengeluarkan buku catatan dan pena. Tatapannya berubah tajam. Tatapan seorang predator yang siap berburu. Ceritakan semuanya, Citra. Jangan ada yang terlewat. Sekecil apapun detailnya, itu bisa menjadi peluru kita. Maka aku bercerita. Aku menceritakan tentang surat cerai itu, tentang tanda tanganku yang dipaksa, tentang transfer uang misterius ke rekening Linda Sari, dan tentang penghinaan Ibu Ratna. Sari mencatat semuanya dengan cepat. Alisnya bertaut semakin dalam setiap kali aku menyebutkan fakta baru. Linda Sari. Gumam Sari sambil mengetukkan penanya ke dagu. Aku akan meminta timku untuk menyelidiki wanita ini. Jika benar dia hamil dan Arya membiayainya menggunakan uangmu, kita bisa menuntutnya atas pasal perzinahan dan penggelapan harta bersama. Tapi Citra, hukum di Indonesia itu rumit. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukti tertulis. Saat itulah, pintu kamar diketuk pelan. Bu Yati masuk dengan nafas terengah-engah. Di tangannya, dia mendekap sebuah bungkusan plastik hitam dengan sangat erat, seolah-olah itu berisi emas batangan. Mbak Citra. Ibu dapat, bisik Bu Yati sambil menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Dia menyerahkan bungkusan itu padaku. Tanganku gemetar saat membuka plastik itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku agenda kecil bersampul kulit hitam yang sudah agak terkelupas di bagian ujungnya. Ini dia, buku yang selama ini disembunyikan Arya di laci terkunci di ruang kerjanya. Dulu, aku pernah tidak sengaja melihatnya memasukkan buku ini dengan panik saat aku masuk membawakan kopi. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Dan ketika dia lengah, aku berhasil menduplikasi kunci laci itu, meski tidak pernah berani mengambilnya sampai hari ini. Aku menyerahkan buku itu pada Sari. Ini senjata kita, Sar. Sari membuka halaman demi halaman buku itu. Matanya membelalak. Gila. Ini gila, Citra. Ini bukan sekadar catatan pengeluaran rumah tangga. Ini buku suap. Ya. Di dalam buku itu, Arya dengan bodohnya mencatat setiap aliran dana haram perusahaannya. 15 Januari, 200 juta untuk Pelikan di Dinas Perizinan. 3 Februari, 50 juta untuk Pak Kumis agar proyek lolos audit. 10 Maret. Pembelian tas Hermes untuk istri pejabat X, 300 juta rupiah. Dia mencatat semuanya karena dia paranoid. Jelasku dengan suara serak. Arya tidak pernah percaya pada siapapun, termasuk partner bisnisnya.
Dia menyimpan ini sebagai jaminan kalau partnernya mengkhianatinya, dia bisa menyeret mereka jatuh bersamanya. Tapi dia tidak pernah menyangka, buku ini justru akan jatuh ke tangan istri yang dia anggap bodoh. Sari menutup buku itu dan menatapku dengan tatapan baru, tatapan penuh hormat. Kau jenius, Citra. Dengan buku ini, kita tidak hanya bisa memiskinkannya, kita bisa mengirimnya ke penjara. Ibu Ratna yang sombong itu akan melihat putra kesayangannya memakai rompi oranye tahanan KPK. Namun, aku menggeleng pelan. Tidak, Sar, jangan penjara dulu. Itu terlalu mudah. Kalau dia dipenjara sekarang, dia masih punya aset, dia masih punya nama baik di mata keluarganya. Ibu Ratna akan tetap membelanya mati-matian. Aku ingin menghancurkan fondasinya dulu. Maksudmu? Aku ingin dia kehilangan segalanya perlahan-lahan. Uangnya, kehormatannya, wanitanya, dan terakhir, ibunya. Aku ingin Ibu Ratna melihat sendiri betapa busuknya anak yang dia agung-agungkan itu. Bu Yati, yang sejak tadi menyimak, tiba-tiba menyela. Ngomong-ngomong soal Ibu Ratna, Mbak, ada berita lagi yang bikin dada sesak. Aku menoleh ke arah tetangga setiaku itu. Ada apa lagi, Bu? Bu Yati meremas tangannya dengan gelisah. Tadi pagi, sebelum kesini, Ibu lihat ada tenda dipasang di depan rumah kalian. Ada catering datang. Banyak mobil mewah parkir. Jantungku berdegup kencang. Ada acara apa? Apa Arya menikah lagi secepat ini? Bukan nikah, Mbak. Jawab Bu Yati lirih. Acara syukuran 4 bulanan. Untuk kehamilan perempuan itu. Mereka mengadakannya di rumah Mbak Citra. Di ruang tamu tempat Mbak biasa mengaji. Heneng, darahku rasanya berhenti mengalir. Syukuran 4 bulanan? Di rumahku? Di rumah yang cicilannya ku bayar dengan keringatku sendiri? Saat aku, istri sahnya, sedang terbaring sekarat di rumah sakit, mereka berpesta merayakan anak haram itu di atas penderitaanku. Kekejaman macam apa ini? Di mana hati nurani mereka? Sari menggebrak meja kecil di samping ranjang. Biadab, benar-benar biadab. Ini penghinaan. Citra, kita harus lapor polisi sekarang. Kita grebek mereka. Jangan, sergahku cepat. Mataku menatap lurus ke depan, membayangkan keramaian di rumahku. Membayangkan Ibu Ratna tersenyum bangga mengelus perut buncit wanita itu. Membayangkan Arya tertawa lepas. Merasa sudah bebas dari beban bernama Citra. Biarkan mereka tertawa hari ini. Kataku dingin. Sedingin es. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka merasa di atas angin. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat mereka jatuh nanti. Aku menoleh ke Sari. Sar, simpan buku hitam itu di tempat paling aman. Jangan sampai ada yang tahu kita memilikinya. Dan Bu Yati, tolong kembali ke sana. Jangan lakukan apa-apa. Cukup perhatikan. Siapa saja yang datang. Apa yang mereka bicarakan. Ambil foto kalau bisa. Tapi jangan sampai ketahuan. Bu Yati mengangguk mantap. Wajahnya penuh tekad. Siap Mbak. Ibu akan jadi mata-matamu. Biar ibu pura-pura bantu cuci piring di sana supaya bisa masuk ke dalam. Setelah mereka pergi, aku kembali sendirian. Tapi aku tidak lagi merasa sepi. Rasa sakit di kakiku masih ada. Tapi itu sekarang menjadi pengingat. Setiap denyut nyeri adalah bahan bakar untuk rencana pembalasanku. Hari-hari berikutnya di rumah sakit kuhabiskan dengan fokus penuh pada pemulihan. Aku memaksakan diri makan meski tidak nafsu. Aku memaksakan diri mengikuti sesi fisioterapi yang menyiksa. Dokter bilang, butuh waktu 6 bulan agar aku bisa berjalan normal. Aku bilang pada diriku sendiri, 3 bulan. Aku akan berjalan dalam 3 bulan. Aku tidak menjawab panggilan telepon dari siapapun, kecuali Sari dan Bu Yati. Ponselku penuh dengan notifikasi tagihan kartu kredit tagihan belanjaan Arya dan gundiknya yang menggunakan kartu tambahanku sebelum aku memblokirnya. Aku membiarkan tagihan itu menumpuk, biar saja.
Itu akan menjadi bukti di pengadilan nanti. Seminggu kemudian, aku diperbolehkan pulang. Tentu saja, aku tidak pulang ke rumah neraka itu. Sari sudah mengatur sebuah apartemen kecil tapi aman untuk kutinggali sementara waktu. Saat perawat mendorong kursi rodaku keluar dari lobi rumah sakit, cahaya matahari Jakarta yang terik menyambutku. Aku menyipitkan mata. Dunia di luar sana masih berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka, tidak peduli ada seorang wanita yang hidupnya baru saja dihancurkan. Sari menjemputku dengan mobilnya. Saat kami melaju membelah kemacetan Jakarta, aku melihat baliho besar di pinggir jalan. Itu iklan perumahan mewah yang dikembangkan oleh perusahaan kompetitor Arya. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Sari, panggilku. Arya sedang berusaha mendapatkan tender proyek pembangunan jembatan di Kalimantan, kan? Itu proyek besar yang dia gadang-gadang akan menyelamatkan perusahaannya dari hutang. Betul. Dia mempertaruhkan segalanya di sana. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Di buku hitam itu, ada catatan suap untuk ketua panitia lelang proyek itu. Kan? Sari melirikku lewat kaca spion tengah. Matanya berbinar mengerti. Ada. Tanggal 20 bulan lalu. 500 juta tunai. Bagus, kataku. Jangan laporkan ke KPK dulu. Tapi, bagaimana kalau kita kirimkan salinan halaman itu ke istri ketua panitia lelang? Ku dengar istrinya sangat cemburuan dan benci korupsi karena ayahnya dulu dipenjara gara-gara kasus suap. Sari tertawa kecil. Tawa yang jahat. Citra, kau menakutkan. Aku suka itu. Itu akan membuat panitia lelang panik dan membatalkan kemenangan Arya diam-diam tanpa perlu ribut-ribut hukum. Tepat sekali. Aku ingin Arya bingung. Aku ingin dia merasa dunia sedang memusuhinya, tapi dia tidak tahu siapa musuhnya. Aku ingin dia stres, panik, dan mulai menyalahkan semua orang di sekitarnya, termasuk Ibu Ratna dan gundiknya. Mobil berbelok masuk ke halaman apartemen. Aku menatap bayanganku di kaca jendela mobil. Wajahku tirus, pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Aku tidak lagi terlihat seperti Citra yang cantik dan segar. Tapi di mataku, ada api yang tidak pernah ada sebelumnya. Citra yang lama, istri yang penurut dan bodoh itu, sudah mati di ruang ICU. Wanita yang duduk di kursi roda ini adalah Citra yang baru. Dan Citra yang baru ini tidak akan berhenti sampai dia melihat Arya dan ibunya bersimpu memohon ampun di kakinya yang patah ini. Malam itu, di apartemen baruku, aku membuka laptop. Aku mulai menyusun bagan rencana. Di tengah papan tulis virtual itu, aku menempelkan foto Arya, Ibu Ratna, dan Linda Sari yang fotonya berhasil didapatkan Bu Yati secara diam-diam. Aku menarik garis merah menghubungkan mereka. Langkah 1. Hancurkan sumber uangnya proyek jembatan. Langkah 2. Hancurkan kedamaian rumah tangganya Linda vs Ibu Ratna. Langkah 3. Hancurkan nama baiknya keluarga besar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Itu foto yang dikirim Bu Yati. Foto itu memperlihatkan Ibu Ratna sedang duduk di sofa kulit kesayanganku, sementara Linda Sari memijat kakinya. Wajah Ibu Ratna terlihat sangat puas. Caption dari Bu Yati. Mereka sedang membicarakan renovasi kamar tidur utama. Katanya mau membuang semua barang-barang Mbak Citra besok. Aku menatap foto itu lama sekali. Dadaku sesak, tapi aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Kasihan pada Linda Sari. Dia tidak tahu, memijat kaki Ibu Ratna adalah awal dari perbudakan seumur hidup. Dia pikir dia ratu baru, padahal dia hanya babu baru. Nikmatilah selagi bisa, Linda, bisikku pada layar ponsel, karena sebentar lagi, rumah itu akan menjadi neraka bagimu, sama seperti neraka bagiku dulu. Aku menutup laptop. Mataku tertuju pada kalender di dinding. 2 minggu lagi adalah hari ulang tahun pernikahan emas Golden Anniversary kakek Arya. Itu adalah acara keluarga paling sakral dan bergengsi bagi keluarga besar Arya.
Semua kerabat kaya raya, kolega bisnis, dan tokoh masyarakat akan hadir. Ibu Ratna pasti akan memamerkan menantu barunya yang hamil itu di sana untuk menutupi aib perceraian kami. Itu dia. Itulah panggungnya. Aku mengambil spidol merah dan melingkari tanggal itu di kalender. 2 minggu, gumamku. Aku punya waktu 2 minggu untuk menyiapkan pertunjukan terbaik dalam hidupku. Aku meraih tongkat penyangga yang diletakkan Sari di samping tempat tidur. Aku mencoba berdiri. Sakitnya luar biasa. Kakiku gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di dahiku. Tapi aku menggertakkan gigi dan menahan teriakanku. 1 langkah. 2 langkah. Aku terjatuh kembali ke kasur. Nafas memburu. Tapi aku tersenyum. Aku berhasil berdiri selama 5 detik. Besok, aku akan berdiri 10 detik. Lusa, aku akan berjalan ke kamar mandi sendiri. Dan dalam 2 minggu, aku akan berjalan masuk ke pesta itu, berdiri tegak di depan mereka semua, dan menjatuhkan bom yang akan menghancurkan kepalsuan mereka selamanya. Permainan dimulai sekarang. Suamiku. 2 minggu berlalu. Waktu yang terasa singkat bagi orang yang bahagia, tapi terasa sangat lambat bagi mereka yang menunggu saat pembalasan. Di apartemen kecilku yang sunyi, aku tidak hanya duduk diam. Aku berlatih. Setiap pagi, aku memaksakan kakiku untuk melangkah, menahan teriakan saat tulang-tulangku menjerit protes. Keringat dingin membasahi punggungku, tapi aku tidak berhenti. Karena aku tahu, setiap langkah yang kuambil adalah 1 langkah lebih dekat menuju wajah terkejut mereka. Bu Yati menjadi mata dan telingaku yang setia. Setiap hari, dia mengirimkan laporan pandangan mata dari medan perang di rumah lamaku. Dan kabar yang dia bawa sungguh memuaskan dahagaku akan keadilan. Rencanaku tentang proyek jembatan Kalimantan berhasil dengan spektakuler. Pagi itu, Bu Yati meneleponku dengan suara berbisik tapi penuh semangat. Mbak Citra, di rumah lagi ribut besar. Pagi-pagi sekali Pak Arya banting-banting barang di ruang kerja. Dia teriak-teriak di telepon, marah-marah soal tender yang batal. Aku tersenyum sambil menyesap teh hangatku. Ternyata, istri pejabat yang cemburuan itu bekerja lebih cepat dari dugaanku. Salinan halaman buku hitam yang kami kirimkan pasti sudah sampai ke tangannya, dan dia pasti sudah mengancam suaminya untuk membatalkan kemenangan Arya atau dia akan membocorkan semuanya ke media. Apa yang dia teriakan? Bu? Tanyaku tenang. Dia bilang, bagaimana bisa dibatalkan sepihak? Saya sudah keluar uang banyak. Dasar pejabat tidak tahu diri. Begitu katanya. Mbak, Ibu Ratna sampai keluar kamar dengan wajah pucat. Mencoba menenangkan tapi malah dibentak sama Pak Arya. Aku menutup mata, menikmati bayangan itu. Arya yang selalu merasa dirinya raja, kini mulai merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Uang suap 500 juta rupiah itu hangus begitu saja. Itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan bagi perusahaan Arya yang sedang kesulitan uang tunai. Kehilangan proyek itu berarti kehilangan harapan untuk menutupi lubang keuangan perusahaan. Tapi, drama di rumah itu baru saja dimulai. Bu Yati melanjutkan ceritanya, dan kali ini nadanya berubah menjadi nada ibu-ibu yang sedang bergosip tentang tetangga yang menyebalkan. Dan perempuan itu, si Linda. Aduh, Mbak, amit-amit jabang bayi. Dia benar-benar ratu malas. Mentang-mentang hamil, dia tidak mau angkat jari sedikit pun. Kemarin ibu lihat dia menyuruh Ibu Ratna mengambilkan air minum. Menyuruh Ibu Ratna? Aku hampir tersedak tehku. Ibu Ratna yang itu? Yang tidak pernah mau disentuh tangannya oleh pekerjaan kasar? Iya. Linda bilang kakinya bengkak. Jadi dia minta tolong Ibu Ratna ambilkan air es dari kulkas. Dan tahu apa yang terjadi? Ibu Ratna ngomel-ngomel di dapur. Dia bilang, dulu Citra tidak pernah menyusahkan begini. Citra malah memijat kakiku, bukan menyuruhku jadi babu. Ibu dengar sendiri omelan itu. Aku tertawa. Tawa yang pahit. Manusia memang begitu. Mereka baru menghargai kehadiranmu saat kau sudah pergi dan digantikan oleh seseorang yang lebih buruk. Ibu Ratna?
Wanita yang memuja status sosial itu, kini terjebak dengan menantu pilihan putranya. Seorang wanita muda manja yang hanya peduli pada uang dan kenyamanan, bukan bakti pada orang tua. Biarkan saja. Bu, kataku. Biarkan mereka saling memakan satu sama lain. Itu baru permulaan. Setelah menutup telepon, aku bersiap-siap. Hari ini adalah hari di mana aku akan menampakkan diri. Bukan untuk mengemis, tapi untuk menabur benih ketakutan yang lebih dalam. Aku mengirim pesan singkat kepada Arya. Temui aku di kedai teh Menteng jam 2 siang. Bawa surat-surat rumah yang belum selesai kau urus. Aku akan tanda tangan. Aku tahu dia akan datang. Dia butuh tanda tanganku untuk menjual rumah itu, rumah yang dia janjikan untuk renovasi kamar bayi Linda. Dia pikir aku sudah menyerah. Aku tiba di kedai teh itu 15 menit lebih awal. Tempat ini tenang, bernuansa kolonial Belanda kuno, tempat di mana orang-orang kaya lama Jakarta biasa menghabiskan waktu. Aku memilih meja di sudut, jauh dari keramaian. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, warna yang membuatku terlihat berwibawa namun tetap anggun. Tongkat penyanggaku kusandarkan di kursi sebelah. Tepat jam 2, Arya muncul. Dia terlihat kacau. Meski mengenakan setelan jas mahal, kantung matanya tidak bisa disembunyikan. Wajahnya tegang, kerutan di dahinya bertambah dalam. Rupanya hilangnya proyek Kalimantan benar-benar memukulnya keras. Dia melihatku, lalu tatapannya jatuh ke tongkat penyangga. Ada kilatan rasa bersalah yang sangat tipis di matanya, tapi segera tertutup oleh arogansinya yang biasa. Dia duduk tanpa menyapa, langsung meletakkan map dokumen di atas meja. Aku sibuk, Citra, katanya ketus. Cepat tanda tangan ini supaya aku bisa menjual rumah itu dan memberimu bagianmu, sedikit. Aku tidak menyentuh map itu. Aku hanya menatapnya, menelusuri wajah pria yang pernah kucintai setengah mati. Pria yang demi dia, aku rela tidak membeli baju baru selama 2 tahun. Pria yang kini terlihat seperti orang asing. Kau terlihat lelah, Mas, kataku pelan. Proyek jembatan itu tidak lancar? Arya tersentak. Kepalanya mendongak cepat. Dari mana kau tahu soal proyek itu? Aku istrimu selama 5 tahun, Arya. Aku tahu kapan kau sedang sukses. Dan aku tahu kapan kau sedang panik. Jawabku tenang. Aku menuangkan teh ke cangkirku dengan gerakan lambat dan terukur. Kudengar istri Pak Ketua Panitia Lelang sedang marah besar. Sesuatu tentang suap? Wajah Arya memucat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya mendesis mengancam. Apa yang kau lakukan? Apa kau yang membocorkan ini? Aku tertawa kecil, meletakkan cangkirku. Aku? Bagaimana mungkin? Aku kan hanya wanita cacat yang kau buang di ICU. Aku tidak punya kuasa apa-apa, kan? Itu kata ibumu. Arya menatapku dengan curiga. Tapi dia tidak punya bukti. Dia kembali bersandar, mencoba menguasai diri. Sudahlah. Jangan bicara omong kosong. Tanda tangan saja pelepasan hak rumah ini. Linda ingin merenovasinya minggu depan. Linda. Aku menyebut nama itu seolah sedang mencicipi makanan basi. Wanita yang kau bawa ke rumah saat aku sedang koma. Wanita yang sekarang sedang membuat ibumu pusing karena kemalasannya. Jangan bawa-bawa Linda. Dia sedang mengandung anakku. Penerus keluarga yang tidak bisa kau berikan, bentak Arya. Beberapa pengunjung kedai teh menoleh ke arah kami. Arya sadar dia terlalu keras, lalu merendahkan suaranya. Dengar, Citra, kita sudah selesai. Aku akan memberimu uang pesangon 50 juta. Cukup untuk modal buka warung kecil di kampungmu. Ambil uangnya, tanda tangan, dan menghilanglah dari hidup kami. 50 juta. Harga 5 tahun pengabdianku, harga kakiku yang patah, dan harga perusahaanku yang dia rampas. Dia benar-benar tidak punya hati. Aku mengambil map itu. Perlahan, aku mengeluarkannya, tapi bukannya menandatangani, aku malah menutup map itu lagi dan menaruh tanganku di atasnya.
Aku akan menandatanganinya, kataku. Mata Arya berbinar tamak. Tapi tidak hari ini. Lanjutku. Dan tidak dengan harga 50 juta. Apa maumu? Jangan serakah, Citra. Aku ingin kau membawaku ke pesta ulang tahun emas kakek 2 minggu lagi. Arya ternganga. Kau gila. Untuk apa? Kau mau mempermalukanku di depan keluarga besar. Ibu tidak akan mengizinkanmu masuk. Justru sebaliknya, aku tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai mataku. Aku akan datang untuk berpamitan secara baik-baik. Aku ingin menjaga kehormatanmu, Arya. Jika aku menghilang begitu saja, orang-orang akan bertanya, kakekmu sangat menyukaiku. Ingat? Jika dia tahu kau menceraikanku saat aku sakit, dia bisa mencoretmu dari daftar warisan. Wajah Arya berubah. Dia tahu aku benar. Kakeknya adalah patriarki tua yang sangat memegang teguh nilai tradisional. Beliau benci perceraian, apalagi perceraian yang tidak terhormat. Aku akan datang, kataku meyakinkan. Aku akan bilang pada kakek bahwa kita berpisah baik-baik karena ketidakcocokan. Aku akan menyelamatkan wajahmu di depan keluarga besar. Setelah pesta itu selesai, aku akan menandatangani surat pelepasan hak rumah ini. Tanpa minta uang sepeser pun. Arya terdiam, menimbang-nimbang. Tawaran itu terlalu menggiurkan. Dia bisa mendapatkan rumah itu sepenuhnya gratis. Dan dia bisa menjaga nama baiknya di depan kakek yang kaya raya. Kau janji tidak akan membuat keributan? Tanyanya ragu. Lihat aku, Mas. Aku merentangkan tangan, menunjukkan kesederhanaanku. Apa aku terlihat seperti orang yang suka drama? Aku hanya ingin penutupan yang damai. Aku ingin melihat keluarga itu untuk terakhir kalinya sebelum aku pulang kampung. Arya menatapku lama, mencari kebohongan. Tapi aku sudah berlatih di depan cermin selama berhari-hari untuk memasang wajah istri pasrah yang paling meyakinkan. Akhirnya, dia mengangguk. Baik, datanglah. Tapi jangan harap aku akan menjemputmu. Dan jangan bicara pada Linda. Dia juga akan ada di sana. Tentu, jawabku. Aku akan datang sendiri. Arya berdiri, merapikan jasnya. Dia terlihat lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Dia pikir dia baru saja memenangkan negosiasi ini. Dia pikir dia berhasil menipuku lagi. Sampai ketemu 2 minggu lagi, katanya, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Aku melihat punggungnya menjauh hingga dia keluar dari pintu kedai. Setelah dia pergi, aku mengeluarkan ponselku dari balik tas tangan. Layarnya menyala, menunjukkan aplikasi perekam suara yang sudah aktif sejak 10 menit yang lalu. Aku menekan tombol stop dan save. Rekaman percakapan tadi pengakuannya tentang Linda, tentang dia yang tidak peduli pada kondisiku, dan ancamannya semua sudah tersimpan rapi. Ini bukan untuk bukti hukum, tapi untuk bukti moral. Tapi kemenangan terbesarku hari ini bukanlah rekaman itu. Kemenangan terbesarku adalah undangan itu. Aku baru saja mendapatkan tiket masuk resmi ke dalam kandang singa. Arya berpikir aku datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak tahu, aku datang untuk menguburnya. Malam harinya, Sari datang ke apartemenku membawa sebuah kotak besar yang dibungkus rapi. Apa ini? Tanyaku. Sari tersenyum lebar. Buka saja. Ini senjata perangmu untuk pesta nanti. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya terlipat sebuah kebaya encim berwarna merah marun yang sangat indah, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang rusak. Motif yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan semangat yang tidak pernah menyerah. Dulu, motif ini hanya boleh dipakai oleh raja dan ksatria yang hendak pergi berperang. Cantik sekali, Sar. Mataku berkaca-kaca. Merah artinya berani. Citra, kata Sari. Dan motif parang artinya kau siap untuk memenangkan pertarungan. Jangan pakai baju sedih. Jangan pakai baju janda. Pakai ini. Tunjukkan pada mereka bahwa citra yang mereka buang adalah berlian yang mereka sia-siakan. Aku mengusap kain halus itu.
dalam 2 minggu, aku akan mengenakan ini. Aku akan berjalan masuk ke dalam ruang pesta itu, di hadapan ratusan pasang mata keluarga besar Arya, di hadapan Ibu Ratna, di hadapan Linda, dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Aku mengambil spidol merahku lagi, mencoret 1 hari lagi di kalender. Tunggu aku, Ibu mertua, bisikku. Menantumu yang berbakti akan segera pulang. 3 hari sebelum pesta ulang tahun emas itu, aku memutuskan untuk melakukan 1 langkah pendahuluan, sebuah pemanasan sebelum pertunjukan utama. Targetku kali ini bukan Arya, melainkan sumber dari segala kesombongan di keluarga itu, Ibu Ratna. Aku tahu jadwal rutinnya. Setiap hari Kamis jam 10 pagi, Ibu Ratna akan pergi ke salon langganannya di kawasan Pondok Indah untuk perawatan wajah dan kuku. Dia tidak pernah absen. Bagi Ibu Ratna, penampilan adalah agama. Dia rela tidak makan enak asalkan wajahnya tetap kencang dan kukunya tetap mengkilap, agar teman-teman sosialitanya tidak melihat satupun kerutan kekhawatiran di wajahnya. Aku meminta Sari mengantarku ke sana. Kau yakin mau masuk sendirian? Tanya Sari saat memarkir mobil di depan salon mewah itu. Kakimu masih sakit. Sakit di kakiku tidak sebanding dengan sakit hatiku. Sar, jawabku sambil membetulkan letak kacamata hitamku. Tunggu di sini. Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin menyampaikan salam. Aku turun dari mobil. Dengan bantuan tongkat penyangga, aku melangkah masuk. Aroma-aroma terapi lavender dan serai langsung menyergap hidungku. Ruangannya sejuk. Musik instrumental mengalun pelan. Tempat ini adalah surga bagi mereka yang punya uang. Tempat di mana masalah duniawi seolah tidak boleh masuk. Resepsionis salon, yang sudah mengenalku karena dulu aku sering disuruh Ibu Ratna mengambilkan paket produknya, terkejut melihatku. Bu Citra. Sapanya ragu, matanya melirik tongkat di tanganku. Ibu. Ibu baik-baik saja? Saya baik, Mbak. Aku tersenyum ramah. Ibu Ratna ada di dalam? Ada, Bu. Di ruang VIP biasa. Sedang manicure. Terima kasih. Biar saya yang ke sana. Kejutan. Aku berjalan perlahan menuju ruang VIP. Tirai tipis memisahkan ruangan itu dari area luar. Dari balik tirai, aku bisa mendengar suara Ibu Ratna. Dia sedang mengobrol dengan terapis kukunya. Dan topiknya tentu saja adalah tentang betapa hebatnya hidupnya. Iya, Mbak. Menantu baruku itu memang manja sekali. Maklumlah orang kaya dari lahir. Beda sama yang dulu. Yang itu kan cuma orang kampung yang beruntung bisa masuk keluarga kami. Sekarang dia sudah dicerai. Entah jadi gembel di mana sekarang. Darahku mendidih. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas panjang, menyingkap tirai, dan melangkah masuk. Selamat pagi, Ibu. Sapaku dengan suara yang sangat tenang dan sopan. Ibu Ratna tersentak kaget. Dia hampir menendang baskom air hangat di kakinya. Terapis kuku itu berhenti bekerja dan menatapku dengan bingung. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, seperti melihat hantu di siang bolong. Kau. Suaranya tercekat. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Siapa yang mengizinkanmu? Saya masih pelanggan di sini, Bu. Atau setidaknya, dulu saya yang sering membayar tagihan Ibu di sini pakai uang catering saya, ingat? Kataku sambil menarik kursi kosong di hadapannya dan duduk dengan anggun, meletakkan tongkatku di samping. Aku menoleh pada terapis itu. Mbak, tolong tinggalkan kami sebentar. Saya mau bicara dengan mertua saya. Urusan keluarga. Terapis itu mengangguk cepat dan bergegas keluar, merasakan ketegangan yang menyesakkan di udara. Kini, hanya tinggal kami berdua. Sang ratu dan rakyat jelata yang dia buang. Ibu Ratna segera memulihkan ketenangannya. Dia menegakkan punggung, memasang topeng angkuhnya kembali. Mau apa kau kesini, Citra? Mau minta uang? Atau mau memohon rujuk? Jangan mimpi. Arya sudah bahagia dengan Linda. Sebentar lagi cucu laki-lakiku lahir. Aku tertawa kecil, menyilangkan kakiku yang sehat. Cucu laki-laki ya?
Saya turut senang mendengarnya. Tapi saya kesini bukan untuk minta uang, Bu. Saya justru kasihan sama Ibu. Mata Ibu Ratna menyipit tajam. Kasihan? Kau kasihan padaku. Lihat dirimu. Kurus, pincang, dicerai. Harusnya aku yang kasihan padamu. Saya dengar Linda menyuruh ibu mengambilkan air minum kemarin? Tanyaku santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Dan saya dengar dia juga minta ibu mencuci buah-buahan impornya karena dia takut pestisida, tapi dia malas bangun dari sofa. Wajah Ibu Ratna memerah. Harga dirinya tersentil. Bagaimana aku bisa tahu detail sedalam itu? Itu karena dia sedang hamil. Wajar kalau manja, elaknya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Dulu waktu saya sakit demam tinggi, ibu menyuruh saya tetap memasak rendang untuk arisan ibu. Kataku pelan, menatap matanya dalam-dalam. Saya kerjakan tanpa mengeluh. Saya pijat kaki ibu setiap malam. Saya dengarkan semua hinaan ibu tentang orang tua saya yang petani. Dan apa balasannya? Ibu membuang saya di ICU seperti sampah. Itu takdirmu, Citra. Jangan menyalahkan orang lain, bentaknya. Bukan takdir. Bu, itu pilihan. Pilihan ibu dan Arya. Koreksiku. Tapi ngomong-ngomong soal pilihan. Ibu yakin Linda itu pilihan yang tepat. Ibu yakin anak yang dikandungnya itu benar-benar cucu ibu? Ibu Ratna terdiam. Matanya membelalak. Apa maksudmu? Jangan menyebar fitnah. Aku mengangkat bahu. Saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya bertanya. Jakarta ini kecil, Bu. Lingkaran pergaulan Linda itu luas. Dan Arya. Yah, Arya bukan orang paling pintar dalam menilai wanita, kan? Dia membuang berlian demi memungut batu kali. Tangan Ibu Ratna gemetar. Dia ingin marah, tapi keraguan mulai merayapi hatinya. Inilah tujuanku, menanam benih kecurigaan. Cukup, desisnya. Keluar kau, atau kupanggil satpam. Saya akan keluar, kataku sambil meraih tongkatku dan berdiri perlahan. Saya hanya ingin memastikan ibu sehat. Karena ibu butuh tenaga ekstra untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Aku melangkah mendekatinya, membungkuk sedikit hingga wajahku sejajar dengan wajahnya yang penuh riasan tebal. Bu Ratna yang terhormat, bisikku, nikmatilah perawatan wajah ini. Karena sebentar lagi, tidak ada bedak setebal apapun yang bisa menutupi rasa malu ibu. Kau mengancamku? Tanyanya dengan suara bergetar. Saya tidak mengancam. Saya memberi peringatan. Oh, dan sampaikan pada Arya. Saya sudah menyiapkan kado spesial untuk pesta kakek lusa. Saya harap dia suka. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar. Langkahku terasa ringan. Di belakangku, aku mendengar suara gelas pecah. Mungkin Ibu Ratna menyenggol sesuatu karena tangannya gemetar hebat. Saat aku keluar dari salon, Sari sudah menunggu dengan wajah penasaran. Bagaimana? Tanyanya. Dia ketakutan. Jawabku sambil masuk ke mobil. Dia mencoba terlihat kuat, tapi matanya tidak bisa bohong. Dia mulai meragukan Linda, dan dia mulai takut padaku. Bagus. Sari menyalakan mesin mobil. Sekarang kita kemana? Ke butik, jawabku. Kebaya merah itu butuh sepatu yang pas. Meski aku pakai tongkat, aku harus terlihat sempurna. Malam itu, laporan Bu Yati datang lagi. Dan kali ini, beritanya lebih panas dari sebelumnya. Mbak Citra. Gawat, perang dunia pecah di rumah. Suara Bu Yati terdengar panik tapi juga senang. Kenapa, Bu? Ibu Ratna pulang dari salon dengan wajah gelap. Sampai di rumah, dia melihat Linda sedang tiduran sambil makan keripik di sofa, sementara sampah bungkus makanannya berserakan di lantai karpet mahal. Ibu Ratna langsung meledak. Aku bisa membayangkannya. Kata-kataku di salon tadi pasti terus terngiang di kepalanya, membakar kesabarannya yang sudah tipis. Terus, Ibu Ratna membentak Linda.
Bilang dia pemalas dan tidak tahu aturan. Linda tidak terima. Dia balik membentak. Dia bilang, "Saya ini sedang mengandung pewaris keluarga. Ibu jangan cerewet. Kalau ibu tidak suka, saya bisa minta Arya memindahkan ibu ke panti jompo." Aku tertawa lepas. Panti jompo. Itu adalah ketakutan terbesar Ibu Ratna. Dibuang seperti barang bekas. Karma itu instan. Lalu Arya bagaimana? Pak Arya baru pulang kerja. Mukanya kusut karena urusan kantor. Lihat ibunya dan istrinya berteriak-teriakan. Dia malah banting pintu kamar dan pergi lagi. Sepertinya dia pergi mabuk-mabukan. Rumah itu mulai runtuh. Fondasinya sudah retak. Mereka saling menyerang karena tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku bahkan belum melakukan serangan utamaku. Aku mematikan ponsel dan menatap cermin rias di kamarku. Wajah di cermin itu tersenyum. Bukan senyum manis Citra yang dulu, tapi senyum dingin seorang wanita yang sudah melewati neraka. Lusa adalah harinya. Hari pesta emas. Aku membuka laci mejaku, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Isinya bukan surat cerai, melainkan salinan bukti-bukti dari buku hitam, foto-foto perselingkuhan, bukti transfer uangku, dan satu hal lagi yang baru saja didapatkan tim detektif sewaan Sari pagi ini. Sebuah hasil tes DNA. Ternyata dugaanku tentang Linda tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Linda memang hamil. Tapi siapa ayahnya? Itu kejutan yang bahkan Arya pun tidak tahu. Simpan ini untuk hidangan penutup. Gumamku. Aku tidur nyenyak malam itu. Tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan sejak kecelakaan itu. Hari pesta tiba. Langit Jakarta mendung. Seolah tahu akan ada badai yang datang. Sari menjemputku jam 6 sore. Aku sudah siap. Kebaya merah marun itu membalut tubuhku dengan sempurna, menyembunyikan bekas luka di kulitku. Kain batik parang rusak melilit pinggangku dengan tegas. Rambutku disanggul modern, menyisakan sedikit helai di samping telinga untuk memberi kesan lembut namun berkelas. Wajahku dirias sederhana tapi tajam. Lipstik merah bata, senada dengan kebayaku. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sepasang anting mutiara peninggalan ibuku. Kesederhanaan adalah kemewahan tertinggi. Kau siap? Tanya Sari. Dia juga berpakaian rapi, siap berperan sebagai pendampingku sekaligus saksi hukum jika diperlukan. Lebih dari siap, jawabku. Kami meluncur menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan, tempat pesta itu diadakan. Di sepanjang perjalanan, aku melihat lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Dulu, aku merasa kecil di kota ini. Dulu, aku merasa harus tunduk pada aturan main orang-orang kaya seperti keluarga Arya. Tapi malam ini, aku akan menulis aturanku sendiri. Mobil kami berhenti di lobi hotel. Valet membuka pintu. Aku menurunkan tongkat penyanggaku terlebih dahulu, lalu kakiku. Aku berdiri tegak, daguku terangkat. Aku melihat Arya berdiri di dekat pintu masuk ballroom, menyambut tamu dengan senyum palsu. Di sebelahnya berdiri Ibu Ratna dengan kebaya emas yang mencolok, dan Linda dengan gaun hamil yang terlalu ketat dan penuh payet. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia di majalah. Sampai mereka melihatku, senyum Arya lenyap seketika. Ibu Ratna mematung. Linda menatapku dengan tatapan menilai dari ujung kaki ke ujung kepala, tatapan meremehkan seorang wanita yang merasa sudah menang. Aku berjalan mendekat. Suara tongkatku mengetuk lantai marmer terdengar berirama. Tak, tak, tak. Musik di dalam ballroom terdengar sayup-sayup. Tapi bagiku, itu adalah musik pengiring perang. Selamat malam, suamiku. Selamat malam, ibu mertua. Sapaku saat sudah berdiri di hadapan mereka. Suaraku cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu di sekitar situ. Kau datang, Desis Arya. Dia terlihat gelisah, matanya melirik ke arah kakeknya yang duduk di kursi roda tak jauh dari situ. Ingat janjimu, jangan buat keributan. Aku menepati janji, Mas. Aku tersenyum manis.
Aku datang untuk berpamitan dan memberikan hadiah. Aku menoleh pada Linda. Halo, Linda. Kau terlihat penuh. Semoga bayinya sehat ya. Mirip ayahnya. Linda mendengus, membuang muka. Tentu saja mirip Mas Arya. Memangnya mirip siapa lagi? Aku hanya tersenyum misterius. Ayo masuk, kata Ibu Ratna cepat-cepat. Berusaha mendorongku agar tidak terlalu lama menjadi pusat perhatian di pintu masuk. Duduk di belakang. Di meja nomor 40. Jangan dekat-dekat meja utama. Meja nomor 40. Itu meja paling sudut, dekat pintu dapur. Tempat untuk kerabat jauh yang tidak dianggap. Mereka benar-benar konsisten dalam merendahkanku. Terima kasih Bu, kataku sopan. Aku dan Sari berjalan masuk. Tapi tentu saja, aku tidak menuju meja nomor 40. Mataku tertuju pada panggung utama, di mana mikrofon berdiri tegak, menunggu seseorang untuk bicara. Pesta ini baru saja dimulai. Dan akulah pembawa acaranya yang sebenarnya. Meja nomor 40 terletak di sudut paling gelap ballroom, tepat di sebelah pintu akses pelayan membawa piring kotor ke dapur. Bau sisa makanan sesekali tercium, bercampur dengan aroma parfum mahal para tamu. Tapi aku duduk di sana dengan punggung tegak, seolah-olah aku sedang duduk di singgasana. Sari duduk di sampingku, matanya waspada mengamati sekeliling. Dari kejauhan, aku bisa melihat meja utama yang berhiaskan bunga lili putih dan taplak meja sutra emas. Di sana duduk kakek Wiryo, patriark keluarga yang dihormati, diapit oleh Arya, Ibu Ratna, dan Linda. Linda tampak sangat menikmati perannya. Dia tertawa keras, sesekali mengelus perut buncitnya, memamerkan kehamilannya kepada para tante dan sepupu Arya yang datang menyalami. Mereka terlihat sempurna. Sebuah lukisan keluarga bahagia yang dibangun di atas bangkai pernikahanku. Kapan kita bergerak? Bisik Sari. Tidak sabar. Tunggu kakek bicara. Jawabku tenang. Kita butuh momen hening. Setengah jam kemudian, lampu ruangan meredup. Sorot lampu spotlight mengarah ke panggung. Arya naik ke sana, memegang mikrofon dengan gaya percaya diri yang dipaksakan. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Arya bergema. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan 50 tahun pernikahan kakek dan nenek. Sebuah tonggak sejarah tentang kesetiaan, kejujuran, dan kehormatan keluarga. Nilai-nilai itulah yang selalu diajarkan kakek kepada saya. Cucu tertuanya, aku menahan tawa sinis. Kesetiaan? Kejujuran? Dia berani mengucapkan kata-kata suci itu dengan mulut yang sama yang menceraikan istrinya di ICU. Dan sebagai kado spesial, lanjut Arya, saya ingin mengumumkan bahwa sebentar lagi, keluarga besar Wiryo akan menyambut anggota baru. Istri saya, Linda, sedang mengandung cicit laki-laki pertama. Tepuk tangan membahana. Kakek Wiryo tersenyum bangga, menepuk tangan Linda yang duduk di sampingnya. Ibu Ratna membusungkan dadanya, merasa menang. Terima kasih, kata Arya, wajahnya berseri-seri. Saya mengundang kakek untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kakek Wiryo, meski sudah tua dan duduk di kursi roda, wibawanya masih terasa mencekam. Dia menerima mikrofon itu dengan tangan gemetar. Ruangan menjadi hening total. Semua orang mendengarkan. Keluarga adalah fondasi. Suara serak kakek memecah kesunyian. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang. Tapi nama baik adalah segalanya. Saya bangga melihat cucu saya meneruskan tradisi ini dengan bermartabat. Itu dia. Kata kuncinya. Martabat. Aku berdiri. Suara gesekan kursi kayuku terdengar cukup keras di keheningan itu. Sari ikut berdiri. Menyerahkan map koklat tebal itu ke tanganku. Ayo, kataku. Aku berjalan membelah kerumunan. Langkahku pincang, dibantu tongkat, tapi iramanya tegas. Tak, tak, tak. Suara tongkatku memecah konsentrasi ruangan. Satu persatu kepala menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Citra kan? Kenapa dia pincang?
Bukannya mereka sudah cerai? Kenapa dia pakai baju merah? Aku terus berjalan. Mataku terkunci lurus ke meja utama. Arya melihatku. Wajahnya berubah dari bangga menjadi horor. Dia turun dari panggung, mencoba menghadangku sebelum aku mencapai kakek. Citra, desis Arya setengah berbisik, matanya melotot. Apa yang kau lakukan? Kembali ke mejamu atau kuseret kau keluar. Aku berhenti tepat di depan meja utama. Jarakku dengan kakek hanya tinggal 3 meter. Aku tidak menggubris Arya. Aku menatap langsung ke mata tua kakek Wiryo. Selamat ulang tahun pernikahan, Eyang, kataku dengan suara lantang dan jelas, menggunakan panggilan hormat kesayangannya. Kakek menyipitkan mata. Citra, kenapa kau duduk di belakang? Dan kenapa kakimu? Jangan dengarkan dia, Kek. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, panik. Dia menghambur ke arahku, berusaha mendorongku menjauh. Dia gila, Kek. Dia datang untuk mengacau. Satpam. Mana Satpam? Diam Ratna, bentak kakek. Suaranya menggelegar meski tanpa mikrofon. Ibu Ratna membeku. Biarkan dia bicara. Citra cucu menantuku. Dia berhak memberi selamat. Arya pucat pasi. Dia tahu dia tidak bisa membantah kakek. Aku tersenyum lembut pada kakek. Terima kasih, Eyang. Eyang selalu mengajarkan saya bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Jadi malam ini, saya datang untuk melunasi hutang kejujuran itu. Aku menoleh pada Arya. Mas Arya bilang dia belajar tentang kesetiaan. Tapi Eyang perlu tahu, di mana saya berada saat Mas Arya menandatangani kontrak proyek jembatan Kalimantan itu. Cukup Citra, teriak Arya. Saya ada di ICU. Eyang, lanjutku. Suaraku meninggi mengatasi teriakan Arya. Saya sedang koma setelah kecelakaan mobil. Dan saat saya tidak sadarkan diri, cucu kebanggaan Eyang ini datang. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk memaksa saya menandatangani surat cerai. Hadirin tersentak kaget. Suara gelas berdenting jatuh. Bohong, pekik Linda dari kursinya. Dia bohong. Dia istri yang buruk. Aku mengabaikan Linda. Aku membuka map koklat itu. Dan bukan hanya itu Eyang. Mas Arya bilang dia pengusaha sukses. Tapi ini. Aku mengangkat buku agenda hitam kecil itu tinggi-tinggi. Ini adalah catatan suap yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir. Menyuap pejabat, memalsukan laporan pajak, dan menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup wanita simpanannya. Aku melempar buku itu ke meja, tepat di depan piring makan kakek. Dan uang pengobatan saya? Tanyaku dengan suara bergetar menahan emosi. Dia mengambilnya. 50 juta rupiah dari tabungan istri yang sekarat, ditransfer ke rekening wanita itu 2 jam setelah saya masuk rumah sakit. Aku menebarkan lembaran bukti transfer bank ke atas meja. Kertas-kertas itu berhamburan seperti hujan vonis mati. Beberapa lembar jatuh ke pangkuan Ibu Ratna. Dia memungutnya dengan tangan gemetar, membaca nama penerima dana, Linda Sari. Tidak mungkin, bisik Ibu Ratna. Arya tampak seperti orang yang baru saja tertembak. Dia tidak bisa bergerak. Dia tahu buku hitam itu adalah peti matinya. Tapi itu belum seberapa, Eyang, kataku. Aku melangkah lebih dekat ke arah Linda yang kini wajahnya seputih kapas. Mas Arya sangat bangga dengan kehamilan ini. Dia bilang ini adalah penerus keluarga Wiryo, cicit laki-laki pertama. Aku mengeluarkan selembar kertas terakhir. Hasil tes DNA. Ibu Ratna, panggilku lembut tapi mematikan. Ibu selalu bilang bibit, bebet, bobot itu penting kan? Ibu selalu menghina darah petani saya. Nah, sekarang ibu boleh lihat kualitas bibit menantu kesayangan ibu. Aku menyerahkan kertas itu langsung ke tangan Ibu Ratna. Ibu Ratna membacanya. Matanya membelalak lebar hingga hampir keluar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Linda, lalu menatap Arya, lalu menatap kertas itu lagi.
Apa ini? Suara Ibu Ratna serak, hampir tidak terdengar. Bacakan, Bu. Tantangku. Biar Arya dengar. Biar Eyang dengar. Ibu Ratna menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya yang penuh bedak. Dia melempar kertas itu ke wajah Arya. Dasar perempuan jalang, teriaknya pada Linda. Arya menyambar kertas itu. Dia membacanya. Probabilitas paternitas. 0%. Ayah biologis. Tidak cocok. Dunia Arya runtuh. Dia menatap Linda dengan tatapan membunuh. Kau. Linda gemetar hebat, memeluk perutnya. Mas, aku bisa jelaskan. Itu salah. Tes itu pasti salah. Salah, teriak Arya. Dia lupa sedang berada di pesta. Dia lupa ada ratusan tamu. Dia lupa citranya. Dia mencengkeram lengan Linda kasar. Anak siapa ini? Jawab. Anak siapa? Kekacauan pecah. Para tamu mulai berbisik riuh. Wartawan gosip yang menyelinap masuk mulai memotret dengan gila-gilaan. Di tengah kekacauan itu, kakek Wiryo memukul meja dengan keras. Diam semua. Hening seketika. Kakek menatap Arya dengan tatapan jijik yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Lalu dia menatap Ibu Ratna. Dan terakhir, dia menatapku. Citra. Panggil kakek pelan. Ya, Eyang. Apa semua ini benar? Demi Tuhan, Eyang. Saya tidak akan berani memfitnah di hari bahagia Eyang tanpa bukti. Kakek mengangguk pelan. Dia memutar kursi rodanya membelakangi Arya. Arya, kata kakek dingin. Mulai detik ini, kau bukan lagi cucuku. Kau bukan lagi CEO di Wiryo Group. Dan kau, Ratna, kau gagal mendidik anakmu menjadi manusia. Arya jatuh berlutut. Kakek, jangan kek. Ini semua salah Citra. Dia menjebakku. Satpam, panggil kakek. Usir mereka. Usir laki-laki ini, ibunya, dan perempuan hamil itu dari pestaku. Sekarang, 4 orang satpam berbadan tegap datang menyeret Arya yang meronta-ronta. Ibu Ratna menangis histeris, memohon-mohon pada kakinya sendiri, tapi tidak ada yang peduli. Linda menangis ketakutan sambil memegangi perutnya. Ditinggalkan begitu saja oleh Arya yang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku berdiri diam di tengah badai itu. Aku melihat mereka diseret keluar seperti sampah. Persis seperti mereka membuangku dulu. Sari menyentuh pundakku. Sudah selesai, Citra. Kita menang. Aku menatap kakek Wiryo yang kini terlihat sangat tua dan lelah. Dia menatapku kembali dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Eyang, Citra, bisiknya. Eyang tidak tahu kau menderita seperti itu. Aku mendekat, mencium tangan keriput itu untuk terakhir kalinya. Bukan salah Eyang. Saya hanya mengembalikan kotoran ke tempat sampah, supaya rumah Eyang bersih kembali, kataku tulus. Saya pamit Eyang. Jaga kesehatan. Kau mau kemana? Kau masih cucu menantuku. Kau berhak atas rumah itu. Kau berhak atas kompensasi. Aku tersenyum, menggeleng pelan. Tidak, Eyang. Saya tidak butuh uang mereka. Saya datang dengan kepala tegak. Saya akan pergi dengan kepala tegak. Saya sudah mengambil kembali satu-satunya hal yang mereka curi dari saya. Harga diri. Aku berbalik. Punggungku tegak. Rasa sakit di kakiku entah kenapa hilang sama sekali. Aku berjalan keluar ballroom melewati para tamu yang menatapku dengan campur aduk, kagum, takut, dan hormat. Di pintu keluar, aku melihat Arya sedang bersimpu di aspal parkiran, jas mahalnya kotor, berteriak-teriak frustrasi ke langit malam. Ibu Ratna duduk melamun di trotoar, tatapannya kosong, dunianya hancur. Linda sedang menelepon seseorang, mungkin ayah asli bayinya, sambil menangis. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Aku masuk ke mobil Sari. Jalan Sar, kataku. Kemana? Kemana saja? Ke masa depan. Mobil Sari melaju menembus malam Jakarta. Hujan mulai turun,
Rintik-rintik air membasahi kaca jendela, seolah langit sedang membilas sisa-sisa kotoran dari kejadian di ballroom tadi. Aku bersandar di kursi penumpang, menatap lampu jalan yang buram. Anehnya, tidak ada rasa euforia yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa lega, seperti seseorang yang baru saja meletakkan ransel berisi batu seberat 50 kilogram setelah membawanya berjalan mendaki gunung selama 5 tahun. Rasa plong yang luar biasa. Kau baik-baik saja? Tanya Sari lembut, memecah keheningan. Aku merasa kosong, Sar, jawabku jujur. Tapi kosong yang baik, kosong yang siap diisi dengan hal-hal baru. Sari tersenyum. Kau tahu apa yang terjadi setelah kita pergi tadi? Aku tidak peduli, kataku. Kau harus tahu. Sari tertawa kecil. Satpam menyeret mereka sampai ke lobi depan. Linda pingsan atau pura-pura pingsan saat tahu Arya diusir tanpa membawa dompet atau kunci mobil. Dan Ibu Ratna. Dia duduk di trotoar sambil memunguti sisa-sisa tisu bekas. Menangis meraung-raung memanggil nama suaminya yang sudah meninggal. Aku mendengarnya tanpa rasa kasihan. Air mataku untuk mereka sudah habis di ruang ICU tempo hari. Itu pilihan mereka. Sar, gumamku. Mereka memilih menanam angin. Sekarang mereka menuai badai. Waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak bisa disuap. Dan dia selalu mengungkap kebenaran pada akhirnya. Setahun telah berlalu sejak malam pesta emas itu. Hidupku berubah 180 derajat. Bukan karena keajaiban, tapi karena kerja keras. Uang kompensasi? Tidak. Aku tidak pernah menerima sepeser pun dari Arya. Perusahaannya bangkrut total sebulan setelah skandal itu. Kakek Wiryo membekukan semua aset Arya dan memecatnya. Tanpa perlindungan nama besar Wiryo, Arya hanyalah seorang pria tanpa keahlian yang terbiasa hidup enak. Kredit macet, mobil ditarik leasing, dan rumah mewah itu disita bank. Aku memulai semuanya dari nol. Dengan sisa tabungan yang berhasil kumpulkan kembali dan bantuan modal dari Sari, aku membuka kembali usaha cateringku. Kali ini bukan catering rumahan kecil-kecilan. Aku menyewa sebuah ruko sederhana di daerah Tebet dan menamainya Dapur Citra. Pagi ini, aroma bawang goreng dan sambal terasi memenuhi dapur restoranku. Suara sereng-sereng wajan beradu dengan spatula adalah musik favoritku. Bu Citra, panggil seseorang. Aku menoleh. Bu Yati, yang sekarang kuangkat menjadi manajer operasional, datang dengan wajah berseri-seri. Dia tidak lagi memakai daster lusuh, tapi seragam batik rapi. Ada pesanan nasi kotak lagi, Bu. 200 porsi untuk rapat di kementerian, lapor Bu Yati semangat. Alhamdulillah, sahutku sambil mengelap keringat di dahi. Kakiku sudah sembuh total. Aku bisa berdiri berjam-jam memasak tanpa rasa sakit. Tongkat penyangga itu sudah kusimpan di gudang, menjadi monumen masa lalu. Oh iya Bu. Wajah Bu Yati berubah sedikit ragu. Di depan, ada orang yang mau ketemu Ibu. Dari tadi dia berdiri di dekat tiang listrik, tidak berani masuk. Firasatku mengatakan aku tahu siapa itu. Aku melepas celemekku, merapikan rambut, dan berjalan ke depan ruko. Di sana, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, berdiri seorang pria. Kemejanya lusuh, warnanya sudah pudar. Celana bahannya kedodoran, seolah tubuhnya menyusut drastis. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade, kini agak panjang dan berantakan. Itu Arya. Melihatku keluar, dia menegakkan tubuhnya kaku. Matanya menatapku dengan campuran rasa malu dan kerinduan yang menyedihkan. Aku berjalan menghampirinya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa cinta, hanya rasa asing. Seperti melihat orang yang pernah kita kenal di kehidupan sebelumnya. Citra. Suaranya parau. Mau makan, Mas? Tanyaku datar. Kalau mau makan, silakan masuk. Tapi harus bayar. Ini tempat usaha, bukan panti sosial. Arya tersenyum pahit. Kau terlihat hebat, Citra.
cantik, sehat. Terima kasih. Hidup tanpa beban memang membuat awet muda, jawabku tajam. Arya menunduk, menatap sepatu kulitnya yang sudah retak-retak. Aku kerja serabutan sekarang. Kadang jadi supir taksi online pakai mobil sewaan. Kadang jadi makelar tanah. Susah, Citra. Susah sekali cari uang halal. Baguslah, kataku. Setidaknya sekarang kau tahu rasanya. Dulu kau menghina uang hasil cateringku sebagai uang receh, kan? Sekarang kau tahu betapa beratnya mencari uang receh itu. Aku menyesal, Citra. Arya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Sumpah demi Tuhan. Aku menyesal setiap detik. Linda, dia kabur seminggu setelah pesta itu. Ternyata anak itu anak pelatih gymnya. Dia hanya memanfaatkanku. Aku tahu. Potongku. Ibu. Suara Arya bergetar. Ibu kena stroke ringan lagi. Kami tinggal di petakan kecil di pinggiran Depok. Setiap hari ibu hanya melamun, memanggil namamu. Dia bilang, cuma Citra menantu yang baik. Cuma Citra yang bisa bikin bubur enak. Aku menghela napas panjang. Mendengar tentang Ibu Ratna, ada sedikit rasa iba. Tapi iba itu tidak cukup untuk membawaku kembali. Mas, kataku tegas, pulanglah. Urus ibumu. Itu tanggung jawabmu sebagai anak. Dulu aku yang mengurusnya, dan kalian membuangku. Sekarang giliranmu berbakti. Arya maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Citra, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras. Aku masih suamimu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Kau salah, Mas. Suamiku sudah meninggal, kataku dingin. Arya terperangah. Meninggal? Aku masih hidup, Citra. Suamiku, Arya yang dulu kucintai, sudah mati di ruang ICU hari itu. Pria yang berdiri di depanku ini hanyalah orang asing yang kebetulan punya nama yang sama. Jelasku. Tatapanku lurus menembus matanya. Gelas yang sudah pecah, Mas. Biarpun direkatkan kembali dengan lem paling kuat, tidak akan pernah bisa dipakai minum lagi. Bibirnya tajam. Akan melukai. Arya terdiam. Bahunya merosot. Dia tahu dia tidak punya harapan. Pintu itu sudah tertutup. Dikunci, dan kuncinya sudah kubuang ke laut. Ambil ini, aku mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dari saku celanaku dan menyodorkannya, untuk beli obat Ibu Ratna. Dan juga, aku masuk sebentar ke dalam ruko dan kembali membawa sebungkus nasi kotak yang masih hangat, untuk makan siangmu. Anggap saja sedekah Jumat. Arya menerima uang dan nasi kotak itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Dia, Arya Pratama yang dulu sombong dan tidak mau makan kalau bukan di restoran mewah, kini menerima sedekah nasi kotak dari mantan istrinya. Terima kasih, Citra. Maafkan aku. Isaknya, aku sudah memaafkanmu. Mas. Sejak lama, kataku. Karena memaafkanmu adalah cara aku membebaskan diriku sendiri. Tapi melupakan? Tidak akan pernah. Aku berbalik badan, melangkah kembali masuk ke dalam kerajaanku. Selamat tinggal, Arya, bisikku tanpa menoleh lagi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, terseret-seret berat. Di dalam restoran, Bu Yati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu hebat. Ibu kuat. Aku tersenyum pada Bu Yati. Bukan kuat, Bu. Cuma sadar diri. Malam itu, setelah restoran tutup, aku duduk sendirian di meja kasir menghitung omzet hari ini. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sari. Sari, hei, pengusaha sukses. Akhir pekan ini ada seminar wanita inspiratif di Bali. Panitia mengundangmu jadi pembicara. Temanya, bangkit dari keterpurukan. Kau mau ambil? Aku menatap layar ponsel itu. Bali, matahari,
pantai, dan kebebasan. Dulu, Arya selalu melarangku pergi jauh-jauh. Istri harus di rumah, katanya dulu. Aku mengetik balasan. Citra, ambil, Sar. Pesankan tiketnya. Kelas bisnis. Aku meletakkan ponselku dan melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Wanita di kaca itu bukan lagi korban. Dia bukan lagi janda buangan. Dia adalah Citra. Wanita yang belajar bahwa cinta terbaik bukanlah cinta yang kita berikan pada orang lain sampai kita hancur, melainkan cinta yang kita simpan untuk diri sendiri agar kita tetap utuh. Aku mematikan lampu restoran. Kegelapan menyelimuti ruangan, tapi di dalam hatiku, lampu itu tidak akan pernah padam lagi. Aku melangkah keluar, mengunci pintu, dan berjalan pulang dengan langkah tegap. Tidak ada lagi rasa sakit di kaki. Tidak ada lagi rasa sakit di hati. Hanya ada masa depan. Dan masa depan itu milikku.